Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di mata kuliah Statistical Methods. Di video kali ini kita akan belajar distribusi probabilitas variabel random discrete. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa ada dua jenis variabel random, yaitu discrete dan continuous. Di video kali ini kita akan lebih berfokus ke variabel random discrete, di mana diperoleh dari pencacahan atau perhitungan, sehingga realisasinya berupa bilangan bulat. Bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi distribusi probabilitas variabel random discrete ini memiliki dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, probabilitasnya nilainya antara 0 sampai 1. Jadi minimum 0 dan maksimumnya 1. Nah, misalnya 0,1, 0,2 dan seterusnya. Tidak mungkin minus dan tidak mungkin lebih dari 1. Dan kondisi yang kedua yang harus dipenuhi adalah jumlah dari semua probabilitas yang mungkin sama dengan 1. Nah, supaya lebih jelasnya kita ke slide selanjutnya. Nah, misalkan Px ini menotasikan probabilitas variabel random X. Nah, ini notasinya bisa dituliskan Px seperti ini atau Px sama dengan X. Nah, artinya probabilitas X ketika variabel random realisasinya adalah X kecil. Nah, ini dinamakan probability mass function atau PMF. Nah, ini bedanya ya, kalau di discrete kita menyebutnya probability mass function atau PMF. Kalau di continuous nanti akan disebut probability density function atau PDF. Nah, jika variabel random itu dijumlahkan, probabilitasnya dijumlahkan, maka akan sama dengan 1. Nah, dari semua nilai probabilitas dari realisasi yang mungkin dijumlahkan semua, ini akan sama dengan 1. Contohnya, misalkan X ini menotasikan variabel random yang menotasikan titik yang ada di dadu setimbang. Nah, dadu setimbang itu artinya dadunya masih baru gitu ya, masih tidak ada yang cacat, sehingga peluang muncul setiap sisi itu sama. Jadi kan ada 6 ya, ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing titik ini akan memiliki probabilitas atau peluang kemunculan yang sama ketika kita lempar gitu. Nah, sehingga ini disebut dengan fair day atau dadu setimbang. Nah, sehingga probabilitasnya Px ketika X ini adalah mata dadu yang mungkin ya, X-nya bisa 1, 2, 3, sampai 6, maka probabilitas masing-masingnya karena setimbang ya, sama dengan 1/6. Semua probabilitasnya sama, yaitu 1/6. Sehingga ketika kita jumlahkan probabilitas Px sama dengan 1 sama dengan 1/6, ditambah probabilitas X sama dengan 2 sama dengan 1/6, ditambah probabilitas X sama dengan 3 sama dengan 1/6 ya, sampai 6 kali dijumlahkan, maka akan sama dengan 1. Nah, ini artinya memenuhi kondisi distribusi probabilitas variabel random discrete. Ya. Ini realisasinya dalam bentuk bilangan bulat. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu eksperimen ketika kita melempar koin yang setimbang ya, sebanyak 2 kali, maka sampel space-nya bisa head-head, head-tail, tail-head, atau tail-tail. Nah, ini adalah sampel space yang mungkin ya, semua kejadian yang mungkin. Nah, di sini variabel random X ini menotasikan jumlah jumlah pelemparan yang menunjukkan heads. Nah, misalkan karena di sini semestanya atau sampel space-nya HH, HT, TH, TT,
Nah, jumlah head-nya, nah itu berapa? Ini adalah variabel random X-nya. Nah, maka kita catat X itu nilainya bisa 2 dari head karena jumlah head-nya ada 2. Kemudian head tails atau tail head itu ada 1 head-nya. Kemudian TT di sini H-nya atau head-nya sama dengan 0. Sehingga realisasi dari variabel random X ini 0, 1, 2 yang merupakan bilangan bulat, sehingga X ini adalah variabel random discrete. Nah, maka berapa ini probabilitas masing-masing kejadian yang mungkin gitu. Maka bisa kita tuliskan Px sama dengan 0. Nah, 0 di sini adalah TT di sini ada 1, maka 1/4 ya. Nah, ini jumlah semestanya ada 4, 1/4. Kemudian Px sama dengan 1, ya, ini bisa HT, bisa TH. Ada 2 ya. Ada 2 kejadian yang mungkin, HT atau TH, maka sama dengan 2/4 peluangnya, atau 1/2. Kemudian Px sama dengan 2, nah, ini HH. HH ada 1 ya, kejadian yang mungkin, maka peluangnya 1/4. Kalau kita jumlahkan semuanya, kejadian yang mungkin 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4, ini akan sama dengan 1. Nah, maka memenuhi kondisi atau syarat distribusi probabilitas variabel random discrete. Baik, selanjutnya, nah, jadi expectation atau nilai ekspektasi untuk variabel random X bisa juga disebut dengan min dari X, atau bisa dinotasikan dengan EX. Variabel random discrete X memiliki ekspektasi bisa dituliskan dengan EX sama dengan penjumlahan dari nilai realisasi variabel random X dikali peluangnya. Jadi nilai variabel randomnya dikalikan peluangnya ditambah nilai yang lain dikalikan peluangnya sampai semua nilai yang mungkin. Dijumlahkan semua, ini nanti akan menjadi nilai ekspektasi atau nilai min dari variabel random X. Kemudian yang kedua, varians. Nah, jika X ini adalah variabel random dengan minnya mu, maka varians X bisa dinotasikan dengan var X. Ini diperoleh dari ekspektasi X min mu kuadrat. Nah, ingat ya bahwa mu ini adalah min dari variabel random X. Nah, sehingga bisa kita hitung menggunakan rumus umum dari ekspektasi, yaitu penjumlahan dari realisasi XI min mu kuadrat dikalikan dengan probabilitas dari variabel random, nilai variabel randomnya. Nah, ini yang perlu diingat adalah rumus umum dari ekspektasi. Atau bisa menggunakan rumus alternatif dari varians. Nah, ini kalau kita turunkan bisa kita dapatkan rumus varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini juga harus diingat ya, karena bentuk ini seringkali kita perlukan untuk mencari pola distribusi variabel random. Kemudian jika A dan B adalah suatu konstan, maka varian dari AX plus B sama dengan A kuadrat varian X. Ini juga harus kita ingat ya, sifat variabel random. Baik, selanjutnya jika X ini adalah menotasikan titik dari dadu setimbang, maka min dari X adalah, nah, seperti contoh yang pertama tadi ya, dadu setimbang, ekspektasi atau minnya, ekspektasi X sama dengan sigma
X sama dengan 1 sampai 6 dikalikan X dikali peluang dari masing-masing realisasi variabel random. Karena peluang dari setiap kejadian itu sama, maka 1/6 ini bisa kita keluarkan di sini. Jadi 1/6 dikalikan sigma X sama dengan 1 sampai 6. Jadi X ini kan bisa 1, 2, 3, sampai 6 ya. Jadi 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6. Hasilnya 7 kali 3. 21 dibagi 6. Hasilnya 3,5. Nah, ini adalah min dari variabel random X, di mana X adalah mata dadus timbang yang muncul. Selanjutnya, jika ada I ini adalah indikator variabel random untuk kejadian A, diekspresikan dengan I bisa 1 atau 0, 1 jika kejadian A itu terjadi, 0 jika kejadian A tidak terjadi. Maka nilai ekspektasi dari variabel random, harusnya ini I ya, bisa diganti nanti, ekspektasi I itu sama dengan 1 dikalikan PA ditambah 0 kali PA komplement. Karena kejadiannya yang mungkin ada dua ya, A terjadi atau A tidak terjadi. Kalau A terjadi, nilainya I itu 1 dikalikan peluang A, ditambah kejadian kedua yang mungkin yaitu A tidak terjadi, itu nilai indikatornya 0 dikalikan peluang A komplement. Dijumlahkan maka sama dengan probabilitas A. Oke, selanjutnya latihan di R ya. Jika diketahui X ini adalah variabel random discrete yang merupakan jumlah kerusakan ya, defektif. Misalnya di sini adalah jumlah barang yang rusak gitu ya tiap harinya di suatu produksi. Ini ada 0 sampai 5. Maka pertanyaannya, hitung expected value atau nilai ekspektasi dari distribusi probabilitas variabel random discrete ini, dan yang kedua variansnya berapa. Oke, kita coba buka R. Baik, misalkan di sini variabel random X nilainya 0 sampai 5, kita tuliskan di R. Bentar, saya besarkan ya. Oke, X 0 sampai 5, kemudian probabilitas X, PX 1/15, 1/6, sampai terakhir 2/15. Nah, selanjutnya karena rumus dari ekspektasi tadi ya, X dikalikan probabilitas X, maka kita kalikan dulu masing-masing. X kalikan PX. Nah, kemudian kita hitung ekspektasinya. Ekspektasi X sama dengan sum atau sigma dari X kali PX. Nah, seperti ini kita bisa tuliskan di R untuk operasi perhitungannya. Oke, sehingga ekspektasi X nih hasilnya adalah 2,567. Nah, selanjutnya varian var X ya. Ingat, varian X rumusnya adalah ekspektasi X min mu kuadrat. Jadi kita kurangi dulu ya. Jadi dari X dikurangi EX dikuadratkan dikali PX. Nah, ini dijumlahkan. Oke, kita keluarkan nilainya.
Oke, jadi variannya 2,045. Nah, kalau teman-teman pengen tahu masing-masing value-nya gitu ya, misalkan X min ekspektasi X apakah benar gitu ya operasinya, bisa dicek. Nah, ini ya X dikurangi ekspektasi X, di sini X dikurangi mu. Karena mu ini adalah min ya, yang merupakan ekspektasi, jadi sama dengan X dikurangi ekspektasi X. 0 dikurangi ekspektasinya tadi 2,567, kemudian 1 dikurangi 2,567 dan seterusnya. Nah, sehingga ini sudah betul ya, X min ekspektasi X dikuadratkan dikali PX. Nah, selanjutnya ini semua kelima nilai ini dijumlahkan, hasilnya adalah varian X yang bernilai 2,045. Oke, jadi itu hasilnya. Selanjutnya yang terakhir adalah sifat-sifat ekspektasi. Ini yang perlu kita ingat dan hafalkan gitu ya, bahwa ekspektasi memiliki sifat-sifat yang perlu kita ingat. Yang pertama, jika G ini adalah fungsi dari variabel random X, maka ekspektasi dari Gx ya, bisa dituliskan dengan EGX, ini adalah sama dengan jumlah atau summation dari Gx dikali Px. Ya, Gx ini adalah fungsi dari X. Nah, seperti ketika kita mencari varian tadi ya, ekspektasi X. Nah, ini kan adalah fungsi dari X ya, X min mu kuadrat. Ini sama dengan Gx, ini Gx, X min mu kuadrat dikalikan Px. Nah, sama seperti ini. Bentuk umumnya adalah summation dari Gx dikali Px. Kemudian sifat yang kedua, jika A dan B ini adalah suatu konstan, maka ekspektasi AX plus B ini sama dengan A ekspektasi X ditambah B. Ya, jadi A di sini bisa kita keluarkan A ekspektasi X ditambah B karena ekspektasi dari B ini adalah B. Nah, beda dengan varian tadi ya, masih ingat varian AX plus B itu sama dengan A kuadrat varian X. Karena varian dari konstan itu adalah 0 dan ketika dikalikan dengan konstan maka menjadi kuadrat. Nah, ini ya. Varian AX plus B sama dengan A kuadrat varian X. Nah, kalau di ekspektasi AX plus B sama dengan A ekspektasi X ditambah B. Oke. Kemudian properti yang ketiga atau sifat yang ketiga, jika ada n random variables x1, x2 sampai xn, maka ekspektasi penjumlahan dari xi, summation of xi, itu sama dengan summation ekspektasi xi. Oke, semoga bisa dipahami. Dan sifat ini akan kita gunakan untuk materi-materi mathematical statistics untuk penurunan suatu distribusi. Ya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.